Anggur episode 2. Dua jamur hancur lebur dengan 3 tindakan tepat. Salam tani tenan. Rekan tani tenan, menanam anggur itu bukan satu hal yang mudah. Artinya ditanam, ditinggal, dilepas, jadi berbuah sendiri. Oh enggak. Jadi anggur itu punya musuh utama, itu jamur. Penyebab jamur ini adalah yang pertama, tingkat kelembapan yang tinggi. Cuaca hujan panas, kelembapan tinggi. Yang kedua adalah juga sanitasi lingkungan tanaman anggur. Kalau sanitasinya itu buruk, banyak gulma, ya sanitasi ini adalah investasi jamur yang akan banyak merugikan pohon anggur. Oke, setidaknya ditemukan ada 2 jenis yang selalu datang. Artinya itu adalah penyebab utama, jamur yang selalu datang pada tanaman anggur di saat musim penghujan. Hujan panas, kelembapan tinggi ya. Mari kita perhatikan detail tentang jamur ini. Nih, kalau kita lihat dari permukaan luar, sisi luar, ini pada fase serangan yang terlambat, ya kronis, itu menyebabkan nekrosis. Artinya ini, nah ini kering. Ini berawal dari apa? Berawal dari, oke, rekan, kita balik ya. Rekan tani tenan, kalau Anda melihat detail, ini ada yang putih spot-spot ini. Ini yang disebut powdery mildew. Yang kuning spot-spot ya, menimbulkan kuning spot-spot ini adalah downy mildew. Downy mildew dan powdery mildew. Itu selalu datang. Nah, bila mereka ini terus-menerus berkembang biak tanpa kita selesaikan, ya akibatnya daun ini begini, rekan. Semakin banyak daun yang seperti ini, artinya daun sebagai alat masak itu tidak akan berfungsi sempurna. Kalau daun ini tidak berfungsi sempurna, praktis pertumbuhan tanaman ini akan menjadi terhambat. Artinya batangnya ya stagnan, dia tidak tambah-tambah besar. Ini batangnya stagnan. Ini 2 bulan ini ya. Semestinya sudah bisa lebih baik. Tapi karena gangguan powdery dan downy mildew ini, akibatnya ya pertumbuhannya tidak optimal. Bagaimana mengatasinya? Sebenarnya ini bukan satu penyakit yang membahayakan seperti virus ataupun seperti bakteri ya. Kalau virus atau bakteri mungkin dalam waktu hitungan hari selesai. Tetapi kalau jamur ini spora nempel, kemudian ada kelembapan, kemudian spora itu akan pecah, berkembang biak, Tetapi perkembangan biakannya itu sebenarnya tidak terlalu eksplosif, tidak terlalu meledak dalam waktu 1 jam semua kena, enggak. Jadi mestinya bila pagi hari itu kelembapannya terlalu tinggi di bawah daun, mestinya harus segera diatasi dengan fungisida. Bahan aktif apa yang sebenarnya efektif? Sebenarnya cukup dengan menggunakan bahan aktif yang, kalau rekan tani tenan pasti hafal, yang namanya bahan aktif benomil atau mancozeb. Jadi Anda bisa minggu ini mancozeb, minggu besok benomil. Cukup lah. Artinya 1 minggu 1 kali itu sudah cukup. Bila tidak terlambat di dalam hal menyemprot. Tapi kalau sudah terlambat, ya hanya mampu ditekan, tetapi ya tetap saja daunnya. Kalau sudah seperti ini, ya tidak mungkin dong daun yang begini ini akan pulih kembali.
Tetapi kalau pada daun-daun yang ini masih ini ya. Artinya sporanya ini pertumbuhannya belum terlalu banyak, masih kurang lebih 10% dari luasan daun. Apabila ini kita selesaikan dengan fungisida, dia tidak bertambah banyak. Artinya jamur itu tertekan pertumbuhannya sehingga tidak sempat merusak daun. Nah, ini di atas ini masih cukup oke. Ini masih bagus. Kenapa? Pertanyaannya kenapa selalunya yang terserang di bawah dulu, sementara yang di atas relatif lebih aman? Ya karena tanah ini kan basah, lembab. Tanah lembab itu, di tanah itu ada spora. Begitu dia pagi hari kelembapannya tinggi, spora itu akan naik. Naik pasti akan mengenai daun yang paling bawah dengan tanah. Ditangkap, ya akhirnya ini berkembang. Sementara yang di atas ini relatif lebih aman. Karena jamur itu sudah melekat pada ditangkap oleh daun-daun yang paling bawah. Untuk mengatasi dua masalah besar, yaitu jamur pada anggur, saya bagikan 3 tip. Tip yang pertama adalah obat harus tepat. Artinya bahan aktif harus sesuai dengan sasaran. Sasarannya adalah Doni Meldu. Bahan aktifnya yang pertama mancozeb, yang kedua benomil. Oke. Kemudian yang kedua, tepat waktu. Jadi rekan tani tenan jangan menyemprot pada siang hari, tetapi pada waktu matahari sebelum terbit atau menjelang matahari turun, sekitar jam 5, jam 6 kalau di Indonesia bagian tengah ya. Kemudian yang ketiga adalah tepat cara. Kalau kita menyemprot, Doni Meldu selalunya berada pada bawah daun, sehingga nozzle semprot alat itu harus diarahkan ke atas. Jadi dari bawah daun diarahkan ke atas. Oke, saya ulangin: tepat obat, tepat waktu, dan tepat cara mengerjakan. Demikian rekan tani tenan, maju terus.